Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa nusallimu ala rasul karim wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, sambil berzikir dalam hati kita masing-masing setelah sholat, mari sejenak kita luangkan waktu mendengarkan pembacaan hadis yang diambil dalam kitab Fadilatul Quran. Hadis yang berikutnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala qira'atul Qur'ani fi sholati afdalu min qira'atil Qur'ani fi ghairi sholah wa qira'atul Qur'ani fi ghairi sholati afdalu minasy-syaibihi wat-tasbihi wat-takbiri wa tasbihu afdalu minas-shadaqati was-shadaqatu afdalu minas-shaumi was-shaumi junnatu minan nar. Rawahu Baihaqi. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacaan Al-Quran di dalam sholat lebih baik daripada bacaan Al-Quran di luar sholat. Bacaan Al-Quran di luar sholat lebih baik daripada membaca tasbih dan takbir. Membaca tasbih lebih baik daripada sodakoh. Sodakoh lebih baik daripada puasa, dan puasa adalah perisai dari api neraka. Hadis riwayat Baihaqi. Keterangan hadisnya sebagai berikut. Kiranya sudah jelas bahwa tilawatil Quran itu lebih baik daripada zikir, karena Al-Quran adalah kalamullah. Telah diketahui sebelumnya bahwa keutamaan kalamullah dibandingkan dengan kalam-kalam lainnya adalah seperti keutamaan Allah di atas makhluknya. Dan keutamaan zikir daripada sedekah telah disebutkan dalam hadis lain. Tetapi keutamaan sedekah daripada puasa dalam hadis di atas seolah-olah bertentangan dengan hadis lainnya mengenai keutamaan puasa. Perbedaan ini tergantung pada keadaannya. Bagi sebagian orang, puasa lebih utama daripada sedekah ataupun sebaliknya. Selain itu juga bergantung pada keadaan manusia yang berbeda-beda. Bagi sebagian orang, puasa itu lebih utama. Hadis di atas menyatakan bahwa puasa berada di urutan terakhir dibandingkan dengan amal lainnya. Andaikan puasa saja dapat menjadi penghalang api neraka, maka bagaimanakah dengan membaca dan mempelajari Al-Quran berada di urutan pertama. Penulis Ihya meriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah, bahwa orang yang berdiri sholat dan membaca Al-Quran, dari setiap hurufnya akan mendapatkan pahala 100 kebaikan. Dan yang membaca Al-Quran sambil duduk dalam sholat, dalam setiap hurufnya akan mendapat 50 kebaikan. Jika membacanya tidak dalam sholat tetapi dengan wudhu, dari setiap hurufnya mendapatkan pahala 25 kebaikan. Dan jika membacanya tanpa wudhu, maka dari setiap hurufnya akan mendapatkan 10 kebaikan. Jika tidak membaca dan hanya mendengarkan dengan tawajuh kepada orang yang membaca Al-Quran, dari setiap hurufnya akan mendapatkan pahala 1 kebaikan. Demikianlah apa yang kita dengarkan dari sebuah hadis yang menyatakan pentingnya kita senantiasa untuk iqra'ul Quran dan juga tadabbur Al-Quran, sehingga kita akan mendapatkan kelebihan-kelebihan dari Allah Ta'ala. Karena dalam membaca Al-Quran kita semakin cinta kita kepada Allah akan kita tunjukkan bahwa kita sedang bersurat dengan Allah Ta'ala dengan membaca kalamnya. Maka sangat indah dan sangat menyentuh hati kita. Maka mari kita perbanyak ya untuk membaca Al-Quran. Jangan sampai hari lewat tanpa adanya kita menyentuh dan membaca Al-Quran, insyaallah. Walaupun capek, secapek apapun, kita berupaya untuk bisa membuka Al-Quran. Walaupun ayat yang dibaca tidak keluar dari mulut kita, kita hanya memahami atau membaca dalam hati, maka sesungguhnya ini adalah sebuah keutamaan ya, karena capeknya kita. Maka mari berharap agar kita selalu berada di dalam
lantunan-lantunan Al-Quran, baik dilantunkan oleh diri kita sendiri maupun dalam lantunan orang lain, karena mendengarkan adalah akan mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Demikian, dan mari kita niat amal dan sampaikan pada saudara kita yang lain, tetap bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.